Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah komunikasi kelompok. Nah, untuk minggu 11 ini, materi yang akan kita bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok. Oke, minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai bagaimana cara membangun kelompok yang efektif. Nah, kali ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kelompok tersebut? Kita lihat dulu pengertian dari efektivitas kelompok, ya. Keefektifan kelompok itu adalah di mana upaya dari semua anggota kelompok untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama adalah prestasi atau performance berkaitan dengan penyelesaian tugas-tugas dalam kelompok. Yang kedua adalah kepuasan atau satisfaction dari setiap anggota kelompoknya. Nah, oleh karena itu yang akan kita bahas hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok itu dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor situasional berkaitan dengan si kelompoknya itu sendiri. Yang kedua adalah faktor personal. Nah, faktor situasional juga terdiri dari ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Untuk faktor personal, yaitu kebutuhan interpersonal, tindak komunikasi, dan peranan dari anggota kelompok. Beberapa topik sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, jadi diharap kalian akan lebih mudah memahaminya. Oke, yang pertama yaitu faktor situasional yang berkaitan dengan ukuran kelompok. Kita selalu mendengar istilah mengenai kelompok kecil, kelompok besar. Nah, apakah itu mempengaruhi kepada prestasi kerja atau tadi penyelesaian tugas-tugas? Ada beberapa poin yang bisa dilihat. Yang pertama adalah kita lihat dulu jenis tugasnya. Misalkan tidak selamanya kelompok kecil itu kelompok besar itu akan lebih baik dibanding kelompok kecil. Ya, jadi kita lihat dulu jenis tugasnya. Kalau tugasnya adalah jenis tugas koaktif, di mana penyelesaian tugasnya itu betul kalau semakin besar kelompoknya, semakin banyak jumlah anggotanya, maka pekerjaannya akan cepat selesai. Tapi ada juga yang tipenya adalah interaktif, di mana di sini diperlukan interaksi antara anggota kelompoknya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Misalkan butuh untuk brainstorming bersama atau diskusi, sehingga asumsinya semakin kelompoknya kecil, maka akan semakin mudah untuk mengambil keputusan. Akan semakin mudah dalam menyamakan persepsi. Tidak lagi kita melihatnya seperti kelompok besar lebih baik dibanding kelompok kecil. Tapi dilihat dulu poin-poin ini. Yang pertama jenis tugas, yang kedua adalah tujuan kelompok. Pertama adalah tujuan yang konvergen. Tujuan yang konvergen itu adalah tujuan yang hanya untuk mencapai satu titik. Ya, jadi di sana tidak terlalu butuh jumlah anggota yang besar, tidak terlalu butuh kelompok yang besar. Dia semakin sedikit akan semakin mudah untuk mencapai tujuan tadi. Yang kedua adalah tujuan kelompok yang divergen. Kalau yang divergen itu adalah seperti hasil akhirnya membutuhkan banyak pendapat atau banyak solusi, sehingga dibutuhkan kelompok yang lebih besar, banyak kepala, banyak pemikiran, banyak pendapat. Nah, sehingga nanti hasilnya pun akan lebih efektif. Oke, hal yang ketiga, hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja adalah distribusi partisipasi. Logikanya, kalau kelompoknya kecil, berarti kesempatan untuk berpartisipasinya cukup besar. Sebaliknya, kalau ukuran kelompoknya besar, maka kesempatan tiap anggota untuk berpartisipasi itu akan lebih sedikit. Oke, jadi tadi ya, ukuran kelompok sekali lagi tidak lagi langsung dilihat kelompok besar lebih baik dibanding kelompok kecil ya, atau sebaliknya, tapi kita bisa lihat dulu 3 poin tadi. Jenis tugasnya seperti apa, tujuan kelompok ini apa, dan distribusi partisipasi dari anggota kelompoknya. Oke, yang selanjutnya adalah jaringan komunikasinya. Kita yang seperti kalian tahu mungkin beberapa macam jaringan komunikasi, ada yang berbentuk roda, ya, bisa dilihat di slide 6, ada roda, rantai, huruf Y, lingkaran, dan bintang. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat, jika dikaitkan dengan prestasi kelompok,
pola komunikasi roda itu dipandang paling efektif. Kenapa? Karena semuanya memusat kepada ketuanya, ya, yang di tengah, sehingga semua komunikasi dari anggota itu langsung ke ketuanya, sehingga akan lebih cepat terorganisir dalam menyelesaikan tugas, ya. Sebaliknya, pola lingkaran paling tidak memusat, jadi paling lambat dalam memecahkan masalah. Kenapa? Karena di sini asumsinya adalah semuanya mendapatkan hak yang sama untuk berpendapat, kurang menonjolnya peran ketua di sini, sehingga akan sulit untuk mengambil keputusan dalam pemecahan masalah. Oke, untuk yang dilihat pola komunikasi yang paling efektif dalam kelompok yaitu pola bintang. Ya, bisa kalian lihat di sini garis-garisnya ini ke segala arah semua kelompok. Kenapa? Artinya apa? Sehingga semua orang dapat menyampaikan partisipasinya, semua orang dapat menyampaikan pendapatnya dalam kelompok. Ya, tidak memusat di ketuanya saja. Oke. Kemudian yang dirasa pola komunikasinya paling tidak efektif itu sebaliknya tadi adalah roda. Karena roda ini tidak ada garis penghubung komunikasi antara anggota yang satu dengan yang lainnya, ya, sehingga kepuasan dalam berkomunikasinya sangat rendah. Oke. Itulah bagaimana kalian melihat dari kelima macam jaringan komunikasi ini, mana yang paling sesuai dengan sebuah kelompok. Oke, yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan faktor situasional, yaitu kohesi kelompok. Oke, apa itu kohesi? Mungkin kalian familiar dengan istilahnya di bidang sains. Betul, ini seperti kekuatan gaya tarik-menarik antar molekul. Begitupun di dalam kelompok ini. Kohesi kelompok adalah adanya suatu kekuatan, ada suatu energi, ada suatu faktor yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegah meninggalkan kelompok. Seperti apa bentuknya? Itu adalah tidak bisa dilihat secara fisik, misalkan, ya. Ya, sama seperti kalian ketika ditanya misalkan kenapa kalian ikut kelompok komunitas fotografi misalkan, ya. Kalian akan menjawab mungkin karena di situ saya bisa mengekspor diri saya, di situ banyak teman-teman saya yang nyambung kalau ngomongin foto. Nah, itu merupakan kekuatan-kekuatan yang mendorong untuk kamu tetap berada di kelompok tersebut, ya. Dapat diukur seperti apa? Intinya adalah adanya ketertarikan anggota dengan anggota lainnya, ketertarikan anggota pada kegiatan kelompok tersebut, ya, dan sejauh mana kegiatan kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan si anggotanya. Karena balik lagi, setiap orang individu masuk ke suatu kelompok tentu ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Oke, untuk kohesi kelompok ini kita akan banyak membahasnya di pertemuan selanjutnya. Faktor keempat yang termasuk ke dalam faktor situasional, ya, yaitu yang ada di dalam kelompok itu, yaitu kepemimpinan. Oke, ini ini adalah materi 2 minggu lalu, ya. Kalian sudah memahami berapa tipenya. Tinggal bagaimana tipe-tipe kepemimpinan tersebut cocok diterapkan di sebuah kelompok. Ya, di sini dijelaskan bahwa kalau kepemimpinan demokratis paling cocok itu ketika setiap anggota sudah memahami tugas-tugasnya, setiap anggota merasa ingin didengar, ya, memiliki kekuatan untuk memiliki keinginan agar pendapatnya itu diakui. Nah, di sini tipenya yang cocok adalah demokratis, sehingga si ketua dapat menjembatani pendapat tersebut sehingga akan lebih efektif dalam penyelesaian tugas. Sebaliknya, kalau kepemimpinan otoriter akan lebih efektif bila kondisi kelompoknya adalah misalkan yang dalam situasi darurat atau dibutuhkan keputusan yang cepat, penyelesaian tugas yang cepat. Itu dibutuhkan kepemimpinan yang otoriter. Satu lagi, yang laissez-faire ini sebetulnya hanya memiliki kelebihan dalam hal menyampaikan informasi saja, karena dia sifatnya adalah mendelegasikan tugas-tugas dan segala macamnya kepada anggotanya. Peran pemimpinnya yang paling minim. Itulah faktor yang pertama, yaitu faktor situasional, yang mana faktor ini adalah lebih
berasal dari dalam kelompok tersebut. Yang pertama adalah ukuran kelompok. Sekali lagi, kita melihatnya tidak langsung kelompok besar lebih baik dibanding kelompok kecil, tapi bisa dilihat dari faktor-faktor tadi. Kemudian jaringan komunikasi juga sama, ada 5 jenis jaringan komunikasi. Kita bisa lihat mana yang cocok diterapkan untuk peningkatan prestasi kerja, dan mana yang bisa dipakai untuk kepuasan berkomunikasi kelompok. Kohesi kelompok, adanya dorongan, ketertarikan yang membuat setiap anggota untuk tetap tinggal di kelompok tersebut, ya. Baik ketertarikan terhadap sesama anggotanya, ya, ataupun kepada tugas-tugas yang ada di dalamnya. Yang terakhir, kepemimpinan yang sudah kita pelajari ada 3, otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Tinggal diterapkan di jenis kelompok yang sesuai. 2 yaitu faktor personal. Ini adalah faktor yang berasal dari anggota kelompoknya. Ada kebutuhan interpersonal, tindak komunikasi, dan peranan. Kebutuhan interpersonal, seseorang memasuki kelompok karena didorong oleh 3 kebutuhan. Yang pertama inklusi atau inclusion, yang kedua adalah kontrol, yang ketiga adalah afeksi atau affection. Yang pertama dulu kita lihat inklusi. Ya, rasa ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kita selalu mendengar kalimat bahwa manusia adalah makhluk sosial, butuh berinteraksi, butuh bersosialisasi. Salah satunya adalah ingin masuk menjadi bagian dari kelompok agar dapat berinteraksi dengan si anggota kelompok. Ya, di sini dijelaskan bahwa di dalam buku dijelaskan bahwa proses adaptasi ini mempengaruhi dari faktor ini. Mengapa? Jika kita memasuki sebuah kelompok, biasanya yang terjadi adalah under sosial. Under sosial adalah kita belum dapat melakukan interaksi sosial secara maksimal. Biasanya karena masih dalam lingkungan baru, tidak mengenal anggota lainnya, ya, masih dalam keadaan belum dapat beradaptasi dengan lingkungan. Setelah itu, tahap selanjutnya itu adalah ideal, di mana di sini kita sudah dapat berinteraksi secara baik, ya, dapat mengenal anggota kelompoknya, menjalankan tugas, ya, kemudian nyaman di dalam kelompok. Ada pula yang tahapan selanjutnya yaitu over sosial, di mana kita terlalu berlebihan dalam melakukan interaksi sosial. Sehingga jika kita sudah beradaptasi, lebih baik adalah kita berada di porsi yang ideal, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya porsinya dalam berinteraksi di dalam kelompok. Oke, kebutuhan interpersonal yang kedua adalah keinginan mengendalikan orang lain dalam suatu tatanan hierarkis. Oke, mungkin ini pun sadar tidak sadar kalian pun memiliki ini, tapi seberapa levelnya yang mana bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah ada yang namanya autokrat. Ya, autokrat ini adalah keinginan untuk kecenderungan kuat untuk mendominasi, ya, untuk memiliki kekuasaan. Tapi dalam hal positif, biasanya adalah mereka yang berinisiatif, misalkan untuk menjadi ketua, untuk membuat susunan struktur kelompok yang jelas, ya, untuk membuat tata tertib yang jelas. Nah, itu adalah bagian dari keinginan untuk mengontrol, memiliki kekuasaan. Ada lagi yang demokrat. Nah, demokrat ini adalah mereka yang di tengah-tengah. Mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol, tapi di satu sisi juga mereka dapat menerima apabila mereka tidak memiliki kekuasaan penuh. Ya, yang terakhir adalah abdikat. Nah, abdikat ini istilah lainnya mungkin bisa seperti follower, ya. Jadi dia dengan sukarela apabila dia dipimpin oleh orang lain, dia tidak memiliki kekuasaan, ya, dia ditempatkan di level yang paling bawah, mungkin, ya, dia akan menerimanya karena dia tingkat keinginan untuk menguasainya itu paling rendah. Yang ketiga adalah afeksi atau affection, ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompoknya, ya. Di sini pun dibagi 3. Yang pertama adalah underpersonal. Underpersonal ini dia tidak butuh berinteraksi dengan anggota lainnya dalam menyelesaikan tugas, ya. Jadi dia dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaannya dalam kelompok
tanpa harus banyak berinteraksi dengan atau menumbuhkan keakraban dengan anggota lainnya. Ada lagi yang personal. Nah, untuk yang personal ini adalah yang ideal, di mana kita dapat memelihara jarak yang tepat antara diri kita dengan anggota lainnya untuk dalam kaitannya menyelesaikan tugas kelompok. Oke, yang terakhir adalah personal. Personal ini dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan kalau tidak ada keakraban dulu dengan anggotanya. Ya, jadi sekali lagi yang ideal tentu adalah yang kita dapat secara tepat menjaga, memelihara jarak antar anggota kelompok sehingga yang utama tujuan dari kelompok dapat tercapai. Oke, itulah yang pertama dari faktor personal, kebutuhan interpersonal, ada inklusi, keinginan untuk menjadi bagian kelompok, ada kontrol, rasa ingin mengendalikan orang lain dalam suatu kelompok, dan yang ketiga adalah afeksi atau affection, rasa ingin memiliki keakraban secara emosional dengan anggota kelompok. Oke, yang kedua adalah tindak komunikasi. Di mana di sini adalah sebuah bentuk komunikasi yang berupa pernyataan, pertanyaan, pendapat atau isyarat. Nah, di sini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama hubungan tugas seperti memberikan saran, informasi dan pendapat. Yang kedua adalah hubungan sosial emosional. Ya, jadi sekali lagi penekanannya adalah dua hal. Yang pertama sama seperti peranan, ada yang berkaitan dengan tugas, ada yang berkaitan dengan emosionalnya. Dua faktor utama ini adalah yang paling utama dalam kelompok. Yang terakhir adalah peranan, ya. Ini kalian bisa review lagi materi yang sudah kita pelajari, ada 3 macam: peranan tugas kelompok, peranan pemeliharaan kelompok, dan peranan individual. Yang penting adalah kalian harus mengetahui apa peran kalian dalam kelompok tersebut dan tugas kalian sehingga kalian dapat berpartisipasi dalam mencapai tujuan kelompok tersebut. Oke, demikian perkuliahan kita di minggu 11 ini. Semoga semuanya dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.